Bab 821 Raja Serigala Berambut Emas. Qin Haodong berkata, selama kamu mengikuti instruksiku, tidak akan sulit bagimu untuk naik ke level Raja Serigala. Pada saat ini, Chekhov yang sudah pulih dari lukanya juga berlari dari samping dan berlutut di depan Qin Haodong sambil berkata, saya mohon kepada guru untuk membantu saya meningkatkan kultivasi saya juga. Tampaknya Chekhov benar-benar tahu cara memanfaatkan kesempatan itu, dan ia langsung memanggil Qin Haodong sebagai gurunya. Qin Haodong mengangguk. Ia tidak peduli jika ada satu orang lagi yang ingin meningkatkan kultivasinya. Sekarang setelah masalah itu terselesaikan, dia meminta Tang Hu dan yang lainnya untuk kembali ke pecinan terlebih dahulu. Dia akan membantu kedua manusia serigala itu untuk meningkatkan kultivasi mereka. Dia berkata kepada Lev, apakah kamu pernah berlatih keterampilan bertarung sebelumnya? Berlatih keterampilan bertarung, kata Lev dengan ekspresi bingung di wajahnya, bukankah itu keterampilan yang hanya dimiliki manusia? Kami para serigala mengandalkan garis keturunan kami untuk meningkatkan kekuatan kami, jadi kami tidak membutuhkan keterampilan sama sekali. Qin Haodong berkata, itu karena kamu tidak menyadarinya. Jika kamu dapat menguasai keterampilan tersebut, itu akan mempercepat garis keturunanmu. Aku tahu satu set keterampilan pemurnian tubuh Tianlang untuk dipraktikkan oleh ras serigala dan aku akan mengajarkanmu keterampilan ini sekarang. Keduanya sangat gembira saat mendengar apa yang dikatakannya. Dulu, manusia serigala hanya bisa mengandalkan penyerapan cahaya bulan untuk meningkatkan kultivasi mereka dari waktu ke waktu. Tidak ada jalan pintas. Jika mereka benar-benar melatih keterampilan ini, akan mudah bagi mereka untuk melampaui yang lain. Kalian berdua duduklah, tunggu sebentar, lalu ikuti instruksiku. Lev dan Chekhov segera duduk bersila sesuai dengan instruksi Qin Haodong. Mereka tidak khawatir bahwa Qin Haodong dapat menipu mereka. Mengingat kemampuan bertarung Qin Haodong, jika dia ingin membunuh mereka berdua, itu akan mudah. Qin Haodong tidak perlu bersusah payah. Qin Haodong membentuk formasi pengumpul Qitaiyin sederhana di sekeliling mereka. Saat formasi itu terbentuk, cahaya bulan di langit tiba-tiba turun seperti zat tebal, menutupi Chekhov dan Lev. Dasar makhluk dari dunia gelap adalah kekuatan Taiyin dalam cahaya bulan. Cahaya bulan terbatas, jadi kekuatan Taiyin yang dapat mereka serap secara teratur juga sangat sedikit. Keduanya kini menyerap kekuatan Taiyin yang tak terhitung jumlahnya secara instan melalui formasi pengumpul Qitaiyin. Kemudian mereka merasa sangat nyaman hingga berteriak ke langit dan ingin segera berubah. Jangan bergerak, fokus dan ikuti instruksiku. Qin Haodong berkata demikian seraya menciptakan gumpalan udara panas dengan dua jarinya, naik dari dantian Chekhov dan Lev. Kemudian udara panas itu perlahan naik, membimbing kedua orang itu sesuai dengan prosedur seni bela diri keterampilan pemurnian tubuh Tianlang. Manusia serigala pada awalnya adalah makhluk yang berpikiran tunggal. Setelah menerima perintah Qin Haodong, keduanya segera menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu dan mengikuti arahan Qin Haodong dengan sepenuh hati. Setelah mereka menjalankan keterampilan pemurnian tubuh Tianlang, Qi Weihua yang awalnya sangat padat langsung menghilang dan sepenuhnya terserap ke dalam tubuh mereka. Formasi pengumpul Qitaiyin terus mengumpulkan kekuatan Taiyin. Kedua pria itu seperti dua pompa yang aktif, menyerap Qi Weihua yang tak terhitung jumlahnya ke dalam tubuh mereka. Meskipun hanya berlangsung beberapa menit, mereka menyerap lebih banyak kekuatan Taiyin daripada yang mereka serap selama bertahun-tahun. Qin Haodong berhenti setelah teknik pemurnian tubuh Tianlang berputar dalam lingkaran besar. Kemudian dia membiarkan mereka berdua mengoperasikan teknik itu sendiri. Pada titik ini, meskipun Lev dan Chekhov tidak langsung berubah menjadi manusia serigala, mereka memperlihatkan bentuk manusia serigala mereka. Saat mereka berdua menyerap kekuatan Taiyin, bulu serigala Lev yang awalnya berwarna emas pucat berangsur-angsur berubah menjadi emas, sementara bulu serigala Chekhov yang berbulu pendek berangsur-angsur tumbuh semakin panjang. Akhirnya, warna bulu serigala Chekhov berangsur-angsur berubah menjadi emas muda. Peningkatan kekuatan makhluk gelap itu sebenarnya adalah proses peningkatan garis keturunan. Kekuatan Taiyin yang terus mengalir ke tubuh mereka dengan cepat meningkatkan garis keturunan kedua manusia serigala ini. 1 jam kemudian, bulu serigala Lev telah berubah menjadi keemasan. Pada saat ini, ia mengangkat kepalanya dan melolong panjang ke arah bulan di langit. Kemudian momentumnya tiba-tiba meningkat ke puncaknya. Dia telah berhasil mencapai level Raja Serigala Berambut Emas, pikir Haodong. Hal yang sama juga terjadi pada Chekhov di sebelahnya. Setelah melolong, ia naik level dari manusia serigala tingkat menengah ke tingkat serigala alfa. Setelah menyelesaikan peningkatan ini, keduanya segera melompat dari tanah dan berlutut di depan Qin Haodong lagi. Aku, Lev, aku Chekhov, bersumpah demi Dewa Serigala tertinggi, mulai sekarang, aku akan mengikuti tuanku selamanya dan tidak akan pernah mengkhianatimu. Sambil melambaikan tangannya, Qin Haodong menariknya ke atas dengan energi tak terlihat. Lev sangat menghormati Qin Haodong. Meskipun dia telah mencapai level Raja Serigala,
dia masih jauh lebih lemah dari tuannya dalam hal kekuatan. Nama saya Qin Haodong, saya dari Huaxia, dan saya seorang dokter, Anda bisa memanggil saya bos di masa mendatang. Lev berkata dengan penuh semangat, "Bos, bolehkah aku membalas dendam sekarang?" Qin Haodong berkata, "Apakah menurutmu kamu bisa membunuh Pontifex Maximus Antony dengan kekuatanmu saat ini?" "Yah, menurutku begitu." Walau Lev ingin membalas dendam, dia masih punya akal sehat. Dia baru saja dipromosikan menjadi Raja Serigala berambut emas, tetapi Antony telah mencapai level Pontifex Maximus selama bertahun-tahun. Kekuatan pengadilan ilahi memiliki efek menekan pada makhluk-makhluk gelap ini. Dalam keadaan seperti ini, dia bukan tandingannya dalam hal kekuatan. Apa harapanmu? Jika kau melawannya sesuka hatimu, kau hanya akan membuatnya takut. Jika kau tidak dapat mengalahkannya dalam sekejap, pengadilan ilahi akan memburumu dalam skala besar. Jika demikian, apakah kau akan memiliki kesempatan untuk membalaskan dendam istrimu di masa mendatang? Dengan baik. Lev tahu bahwa Qin Haodong ada benarnya dan kemudian cahaya merah yang menyala di matanya perlahan memudar. Qin Haodong berkata, "Yang harus kamu lakukan sekarang adalah menggunakan waktu untuk meningkatkan kekuatanmu. Ketika kamu cukup kuat, belum terlambat bagimu untuk membalas dendam. Kamu telah menunggu selama bertahun-tahun, jadi lebih baik kamu menunggu sedikit lebih lama. Aku jamin kamu akan memiliki kekuatan untuk membunuh Antony dalam waktu 3 bulan." Lev kagum pada Qin Haodong, jadi dia mempercayai kata-katanya. Jika dia mengikuti kecepatan berlatih keterampilan tadi, maka dia merasa tidak perlu berkultivasi selama 3 bulan lagi untuk menjadi cukup kuat untuk membunuh Pontifex Maximus. "Guru, meskipun kami telah mempelajari jurus pemurnian tubuh Tianlang, jika tidak ada bantuan Anda, maka saya khawatir kecepatan latihan kami tidak akan secepat sebelumnya." "Jangan khawatir, aku sudah menemukan jalannya untukmu." Qin Haodong berkata sambil mengangkat tangannya dan memberi mereka 2 potong liontin giok. "Ini adalah liontin giok yang kubuat untuk kalian berdua. Selama kalian berdua memakainya di tubuh kalian, maka kalian akan dapat mencapai efek kultivasi yang baru saja kalian miliki." Ketika mereka berdua berlatih sebelumnya, dia mengukir formasi pengumpul Qitaiyin menjadi 2 bagian liontin giok. Meskipun dia membuat versi sederhana dari formasi tersebut, efek dari kekuatan Taiyin yang terkondensasi juga sangat mengesankan. "Terima kasih, Guru." Keduanya sangat gembira dan mengulurkan tangan untuk mengambil 2 potong liontin giok dan mengikatnya di pinggang mereka. Kemudian mereka langsung merasakan kekuatan Taiyin yang dingin menyelimuti kedua tubuh mereka. Bahkan jika mereka tidak menjalankan keterampilan pemurnian tubuh Tianlang dengan sengaja, cahaya bulan yang mereka serap 100 kali lebih banyak dari sebelumnya. Sekarang, kedua wujudmu telah berubah drastis. Yang perlu kau lakukan di masa depan adalah menyembunyikan identitasmu sebagai manusia serigala. Jangan main-main dengan pengadilan ilahi kecuali kau punya cukup kekuatan. "Saya mengerti, bos." Sekarang, kata-kata Qin Haodong bagaikan dekret kekaisaran bagi mereka berdua, jadi mereka tidak berani menentang perintahnya sama sekali. "Saya akan segera membangun perusahaan pengobatan tradisional Tiongkok di kota N. Kalian berdua akan ke sana untuk mengurus bisnis saya di masa mendatang. Jadi apakah ada pertanyaan lain?" Chekhov berkata, "Bos, tidak ada masalah bagi saya untuk mengelola perusahaan Anda. Ketika saya di Eropa, saya pernah menjadi CEO sebuah perusahaan multinasional dunia dengan gaji tahunan beberapa juta euro. Namun, saya tiba-tiba terbangun dan berubah menjadi manusia serigala, dan menarik perhatian orang-orang dari pengadilan ilahi. Jadi saya tidak bisa lagi bekerja. Kami berdua sekarang dicari oleh pengadilan ilahi, jadi kami khawatir jika kami bekerja di pabrikmu, kami akan membuatmu mendapat masalah." Lev menimpali, "Ya, Tuan, kami telah melarikan diri ke banyak negara saat kami berada di Eropa, tetapi kami selalu diburu oleh pengadilan ilahi dan tidak punya tempat untuk lari, jadi kami melarikan diri ke negara M dan pergi ke pecinan untuk mencari nafkah. Jika para kesatria terkutuk dari pengadilan ilahi menemukan kita lagi suatu hari nanti, mereka akan memburu kita di sini, dan kita akan membuatmu mendapat masalah saat waktunya tiba." Qin Haodong berkata, "Jangan khawatir tentang ini, aku baru saja mengukir formasi penyamaran di liontin giokmu. Selama kamu tidak mengambil inisiatif untuk berubah menjadi manusia serigala, bahkan jika Kaisar Suci datang ke sini, dia tidak akan dapat menemukan identitasmu yang sebenarnya." Penampilan mereka berubah drastis setelah mereka naik pangkat ke level yang lebih tinggi. Lev mengecil dan penampilannya menjadi jauh lebih tangguh, sementara Chekhov menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan tingginya hampir 2 meter. Jika mereka menyembunyikan aura manusia serigala mereka dengan baik, tidak akan ada seorang pun yang mampu mengetahui identitas mereka. "Bagus, terima kasih, Guru." Kemudian mereka berdua membungkuk kepada Qin Haodong sekali lagi. Mereka telah diburu seperti anjing oleh Pontifex Maximus dan Ksatria Suci Pengadilan Ilahi selama beberapa tahun terakhir. Sekarang, mereka akhirnya dapat menjalani kehidupan yang stabil dan tidak lagi diasingkan. Ekspresi Qin Haodong tiba-tiba berubah saat dia menoleh, dan berkata kepada hutan di sebelahnya, "Karena kamu di sini, mengapa kamu menyelinap?"
Mengapa kamu tidak keluar dan menemui kami? Lev dan Chekhov segera waspada, otot-otot mereka menegang dan mereka siap menyerang kapan saja. Mereka menunggu beberapa saat, tetapi mereka tidak mendengar apapun di dekatnya. Qin Haodong berbalik dan kemudian dia langsung pergi ke hutan, tetapi dia tidak melihat siapapun. Lev dan Chekhov juga membuntutinya. Setelah melihat sekeliling, Chekhov berkata, tidak ada seorang pun di sini. Guru, apakah Anda salah? Lev membentaknya, omong kosong, bagaimana mungkin tuannya salah, orang itu pasti kabur. Qin Haodong berkata, Lev benar, orang itu adalah seorang master dan sudah pergi. Chekhov berkata dengan gugup, mungkinkah itu seseorang dari pengadilan ilahi? Jika mereka mendengar pembicaraan kita, mustahil bagi kita untuk menyembunyikan identitas kita di masa mendatang. Lev menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin, orang-orang di pengadilan ilahi tidak sabar untuk mencabik-cabik kita, jadi mereka tidak akan melarikan diri begitu saja. Lagi pula, baik Pontifex Maximus maupun Ksatria Suci tidak pandai melarikan diri dengan cepat, tidak mungkin mereka bisa lolos tanpa suara. Chekhov berkata dengan ekspresi bingung, siapa itu? Qin Haodong melambaikan tangannya dan berkata, kemungkinan besar orang itu mengejarku, abaikan saja, kembalilah dan lanjutkan latihanmu, aku akan menghubungimu jika ada yang harus kulakukan. Setelah meninggalkan informasi kontak mereka satu sama lain, Qin Haodong kembali ke apartemen si Yumi. Setelah membuka pintu, ruangan itu sunyi. Lampu di setiap kamar menyala, tetapi dia tidak melihat si Yumi. Dia membuka pintu kamar mandi dan melihat si Yumi sedang berendam di bak mandi, dengan rambut panjangnya tergerai di bahunya yang putih, matanya sedikit terpejam, seolah-olah dia sedang tertidur. Ketika mendengar suara pintu terbuka, si Yumi membuka matanya dengan waspada dan merasa lega ketika melihat bahwa itu adalah Qin Haodong. Qin Haodong berkata, sudah larut malam, kenapa kamu belum tidur? Si Yumi berkata dengan wajah memerah, aku ingin menunggu kalian kembali tidur bersama, jadi aku mandi dulu, mungkin karena aku terlalu banyak menghadiri festival kostum selama beberapa hari terakhir, jadi aku merasa terlalu lelah dan tertidur tanpa menyadarinya. Qin Haodong berkata, air di bak mandi itu dingin, jangan sampai masuk angin, tidurlah. Katanya sambil berbalik dan pergi. Haodong, jangan pergi. Si Yumi memanggilnya. Apakah ada masalah? Qin Haodong berbalik dan bertanya. Aku ingin kau menggendongku ke tempat tidur. Si Yumi berkata dengan genit sambil berdiri dari bak mandi. Tubuhnya yang telanjang tanpa cacat muncul di hadapannya dan telanjang kecuali beberapa gelembung sabun. Qin Haodong tercengang karena pemandangan di depannya begitu menggoda. Ini adalah kecantikan yang keluar dari bak mandi. Si Yumi sudah menjadi wanita yang sangat cantik dan menawan. Pada saat ini, tetesan air di tubuhnya membuatnya tampak sangat menggoda. Melihat Qin Haodong yang tercengang, si Yumi berkata dengan menawan, mengapa kamu menatapku? Mengapa kamu tidak memelukku? Dia membuka kedua lengannya lebar-lebar sambil berbicara. Saat dia melakukan gerakan ini, kedua payudaranya yang besar terangkat dengan menggoda, membuat Qin Haodong pusing. Bab 822 akankah kau menyesalinya? Qin Haodong merasa panas di sekujur tubuhnya, buru-buru meraih handuk di sebelahnya untuk membungkus tubuh si Yumi yang menarik, lalu dia membungkusnya dan berjalan menuju kamar tidur. Meskipun handuk mandi menutupi area vitalnya, Qin Haodong masih bisa melihat tulang selangkanya yang seksi dan pahanya yang halus dan ramping, ditambah dengan sentuhan menggoda dari lengannya dan mata gelap si Yumi yang sensual, yang membuat detak jantungnya semakin cepat. Qin Haodong berjalan cepat ke kamar tidur dan kemudian buru-buru menarik selimut menutupi tubuh si Yumi yang menarik. Baru sekarang dia bisa bernapas lega. Si Yumi jelas tidak dalam suasana hati yang baik. Dia menjulurkan lengan putihnya keluar dari selimut lagi, memegang tangan Qin Haodong, dan berkata, Dokter bijak, kamu tampaknya takut padaku, apakah kamu takut aku akan memakanmu? Sementara dia berbicara, tangannya yang lain mengambil handuk dari bawah selimut dan melemparkannya ke samping. Membayangkan keindahan telanjang di balik selimut, semburan panas menyergap dalam hatinya. Dia berkata, kamu tidur saja, aku juga perlu kembali dan beristirahat. Tidak, aku ingin kamu tidur denganku. Si Yumi masih memegang erat lengan Qin Haodong, tanpa ada niatan untuk melepaskannya. Saya khawatir itu bukan ide yang bagus. Ada apa, bukannya kamu belum pernah tidur denganku? Si Yumi berkata sambil tersenyum, karena kamu takut bersamaku, apakah ada masalah dengan tubuhmu? Qin Haodong berkata dengan malu, tentu saja tidak, saya dalam keadaan sehat. Lalu mengapa kau selalu menghindariku, apakah kau pikir aku jelek? Tidak, kamu cantik, jadi aku takut membuat kesalahan. Apa salahnya membuat kesalahan, aku ingin kamu membuat kesalahan. Si Yumi menarik selimutnya sambil berkata demikian. Kemudian dia berbalik, menarik Qin Haodong ke tempat tidur, dan menatapnya dengan mata penuh nafsu. Sekali lagi, payudaranya terekspos sepenuhnya.
Dari sudut pandang seorang pria, si Yumi, sebagai wanita cantik, memang sangat menarik. Dia tidak tahu mengapa dia merasa begitu cemas saat ini. Walaupun si Yumi telanjang di depannya, dia merasa tidak bisa memahami apa yang sedang dilakukannya. Qin Haodong berguling dan menekan si Yumi di bawah tubuhnya, tetapi dia tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, dia menarik selimut dan menutupi tubuhnya lagi. Sedikit kekecewaan melintas di wajah si Yumi, lalu dia berkata dengan nada terluka, "Apa yang kau inginkan dariku? Aku yang mengambil inisiatif, jadi bagaimana mungkin kau menolakku?" Qin Haodong berkata, "Menurutku, lebih baik kita berteman saja." Si Yumi berkata dengan nada memelas, "Tapi aku tidak mau, aku ingin kau menjadi kekasihku, setelah menunggu selama bertahun-tahun, aku tidak ingin menunggu lagi." Qin Haodong berkata tanpa daya, "Menurutku, sangat tidak pantas bagi kita untuk berhubungan seks sekarang. Tunggu saja beberapa saat, mungkin kamu bisa memikirkannya dengan hati-hati terlebih dahulu." Si Yumi menghela napas dan berkata, "Aku punya beberapa tugas yang harus diselesaikan, jadi mulai besok, aku akan pergi selama beberapa hari. Awalnya aku ingin bercinta denganmu malam ini, tetapi kamu sama sekali tidak tertarik." Qin Haodong tentu saja tidak berani melanjutkan topik yang ambigu ini dan berkata, "Bukankah kamu menghadiri pameran pakaian? Mengapa kamu pergi begitu tiba-tiba?" Si Yumi berkata, "Meskipun peragaan busana baru saja dimulai, pakaian dan model saya sudah dipamerkan, yang tersisa hanyalah menunggu hasil seleksi. Jika saya tinggal di sini, saya tidak punya banyak hal yang harus dilakukan, lagi pula, saya punya beberapa hal penting yang harus diurus, jadi saya tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi." Si Yumi tidak menjelaskan lebih lanjut dan Qin Haodong tidak ingin bertanya terlalu banyak tentang hal itu. Dia berkata, "Berapa hari kamu akan pergi?" Si Yumi tidak menjawab sambil menatapnya dengan mata berkaca-kaca, dan berkata, "Jika aku berkata aku tidak akan pernah kembali, apakah kamu akan merindukanku? Apakah kamu akan menyesal tidak berhubungan seks denganku sekarang?" Kata Qin Haodong, "Aku tidak bisa menceritakan sesuatu yang tidak terjadi, mungkin aku akan menceritakannya." Si Yumi mengulurkan tangannya, menyentuh pipinya, dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Jangan khawatir, aku pasti akan kembali. Selama kamu masih di sini, kali ini aku akan pergi selama sekitar 3 hingga 5 hari, tidak akan terlalu lama, kamu bisa tinggal di apartemenku saja untuk saat ini." "Baiklah, kurasa aku akan tinggal di sini beberapa hari lagi." Setelah mengatakan itu, mereka berdua mematikan lampu dan pergi tidur. Qin Haodong menutupi si Yumi dengan selimut. Kemudian mereka berdua berpelukan dan tidur sepanjang malam. Keesokan harinya, si Yumi menyiapkan sarapan untuk Qin Haodong seperti biasa. Setelah sarapan selesai, dia berpamitan dan pergi. Qin Haodong sedang berbaring di tempat tidur sendirian dan bertanya-tanya bagaimana cara menyelesaikan masalah perizinan pabrik farmasi. Pada saat itu, ponselnya di samping tempat tidur berdering. Dia mengangkat telepon dan melirik nomor telepon yang tidak dikenalnya. Ketika dia menjawab telepon, terdengar suara wanita yang menawan dengan aksen asing di telepon. "Qin kecil, ini Jennifer, kamu di mana?" Qin Haodong berkata, "Saya ada di apartemen si Yumi, ada apa?" "Aku tahu tempatnya, kita ngobrol lagi kalau kita ketemu." Jennifer menutup telepon dan setengah jam kemudian, terdengar ketukan di pintu. Ketika dia membuka pintu, dia melihat Jennifer berdiri di sana. Ia berpakaian dengan cara yang sangat provokatif. Ia hanya mengenakan atasan hitam yang menutupi setengah dadanya yang menonjol dan setengah lainnya dibiarkan terbuka agar semua orang bisa melihatnya. Ia mengenakan rok mini pendek yang nyaris menutupi bokongnya yang montok, dan kedua kakinya yang ramping dan putih terekspos. Jennifer awalnya adalah seorang model, tetapi ia kemudian membuka studio pakaiannya sendiri. Dengan demikian, ia memiliki bentuk tubuh yang sangat bagus. "Bagaimana penampilanku, apakah aku bugar?" Lalu dia berpose menawan di depan Qin Haodong. Wah, sangat bugar, Nona Jennifer, silakan masuk," kata Qin Haodong sambil menuntunnya ke ruang tamu dan membuat secangkir kopi. Jennifer melihat sekeliling dan tidak melihat si Yumi. Dia berkata, "Di mana si Yumi? Apakah dia keluar, atau dia terlalu lelah untuk bangun dari tidurnya semalam?" Dia berkata sambil mengedipkan mata pada Qin Haodong, memberinya tatapan penuh pengertian. Qin Haodong berkata, "Si Yumi tidak ada di sini, dia punya beberapa hal penting yang harus diurus, jadi dia akan pergi selama beberapa hari." Mata Jennifer berbinar, "Bukankah itu berarti hanya ada kita berdua di sini sekarang? Apa kau tidak punya rencana apapun, misalnya, bagaimana kalau mencoba makanan barat?" Dia menggodanya. Dia merayunya dengan cara yang begitu terang-terangan. Qin Haodong menelan ludah dan berkata, "Nona Jennifer, mari kita bicarakan tentang tujuan Anda datang ke sini." "Qin, kamu benar-benar membuatku kehilangan rasa percaya diri." Jennifer menatap Qin Haodong dengan tidak puas lalu berkata, "Yah, sepupuku sakit, menurutku keterampilan medismu luar biasa, jadi bisakah kamu memeriksa kondisinya?"
Oh, Qin Haodong langsung merasa lega saat mendengar bahwa dia mengobati sepupunya. Dia berkata, tentu saja, saya seorang dokter, sudah menjadi tugas saya untuk mengobati orang, ada apa dengan sepupumu? Sepupu saya didiagnosis menderita kanker payudara seminggu yang lalu, untungnya, kanker itu masih dalam tahap awal, dia sudah memeriksakan diri ke banyak dokter, tetapi semuanya menyarankan dia untuk segera mengangkat payudaranya guna mencegah penyebaran sel kanker. Meskipun ini adalah perawatan terbaik saat ini, setiap wanita peduli dengan payudaranya, dan sepupu saya adalah seorang model payudara, dan sangat populer. Jika dia menjalani mastektomi, maka seluruh hidupnya akan berubah, jadi sepupu saya sangat enggan menjalani operasi, dia menundanya sampai sekarang, tetapi dia takut sel kanker akan benar-benar menyebar, jadi hatinya sangat terluka. Setelah melihat kemampuan medismu yang ajaib hari itu, aku menceritakannya kepada sepupuku, dan dia ingin kamu menyentuhnya dan menyembuhkan kanker payudaranya. Qin Haodong tidak bisa berkata apa-apa. Apa maksudnya dengan menyentuhnya? Kata-katanya membuatnya terdengar seperti orang bodoh. Nona Jennifer, saya menggunakan teknik pijat tradisional Tiongkok, mengerti? Hampir sama saja, kamu juga perlu menggunakan tanganmu. Jennifer berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu yakin bisa menyembuhkan kanker payudara? Tentu saja, ini bukan penyakit yang sulit diobati. Suruh saja sepupumu datang ke sini. Qin Haodong berkata dengan percaya diri. Ia tidak khawatir dengan penyakit ini, karena ia telah menyembuhkan kanker payudara stadium lanjut milik Zhou Xinzu, belum lagi menyembuhkan seorang pasien yang telah didiagnosis dengan kanker payudara stadium awal. Bagaimana Anda akan mengobatinya? Apakah Anda perlu melakukan operasi? Saya tidak perlu mengoperasinya, perawatan saya tidak akan berdampak pada payudaranya atau karirnya. Bagus, Qin, aku mengucapkan terima kasih atas nama sepupuku. Ketika Jennifer mendengar bahwa Qin Haodong dapat menyembuhkan kanker payudara tanpa operasi, dia berkata dengan gembira, aku akan menelepon sepupuku sekarang. Sambil berbicara, dia mengeluarkan telepon dan menelepon sepupunya, lalu menutup telepon setelah beberapa menit. Qin, sepupuku sangat gembira mendengar berita ini, tetapi sepupu iparku adalah wakil direktur Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota N. Dia baru saja mengundang Dr. Owen, seorang ahli onkologi dari Asosiasi Medis Dunia, untuk merawat sepupuku, jadi tidak nyaman baginya untuk meninggalkan rumahnya, dia ingin mengundangmu, jadi menurutmu tidak apa-apa. Qin Haodong sangat gembira saat mendengar bahwa suami sepupunya adalah wakil direktur Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tampaknya dia akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Meskipun wakil direktur tidak memiliki hak untuk memutuskan, setidaknya dia bisa memberinya nasihat. Dia mengangguk dan berkata, iya. Bagus sekali, kalau begitu, mari kita ke sana sekarang. Jennifer berkata sambil memegang lengan Qin Haodong. Kemudian mereka berdua meninggalkan apartemen bersama. Di sebuah villa yang sangat mewah di pinggiran NCT, ini adalah rumah sepupu Jenny, Rowling. Di dalam villa, seorang dokter setengah baya berjas putih sedang memeriksa dokumen di tangannya dengan hati-hati. Dr. Owen, ini hasil tes terbaru, bagaimana menurut Anda kondisi istri saya? Pemuda tampan itu adalah suami Rowling, Frey, yang juga merupakan wakil direktur Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota N. Di seberang mereka berdiri seorang wanita muda. Dia adalah Rowling. Meskipun dia tidak terlalu cantik, dia dalam kondisi yang baik. Dia memiliki sepasang payudara montok yang indah. Tidak heran dia menjadi model payudara. Payudaranya berbentuk dan melengkung sempurna. Ketika mendengar pertanyaan Frey, Rowling menjadi gugup, berharap Owen bisa memberi mereka kabar baik. Namun, tanggapannya mengecewakannya. Setelah membaca laporan medis, Owen berkata dengan wajah serius, Tuan Frey, Nona Rowling, kondisi Anda berkembang lebih cepat dari yang saya duga, meski baru beberapa hari berlalu, tumornya sudah tumbuh banyak dan mencapai tahap tengah, saya sarankan Anda segera dioperasi, jika Anda menunda lebih lama lagi, tumornya akan semakin membesar, hal itu tidak hanya akan mempersulit operasi, tetapi juga akan meningkatkan risiko penyebaran sel kanker. Frey berkata, Dr. Owen, Anda tahu bahwa istri saya adalah seorang model payudara, jadi payudaranya sangat penting baginya, payudara tidak hanya memengaruhi kesehatannya, tetapi juga terkait dengan karirnya, tidak bisakah Anda memikirkan cara lain? Owen menggelengkan kepalanya dan berkata, Frey, temanku, aku dapat memberitahumu dengan pasti bahwa aku adalah dokter paling berwibawa di dunia dalam bidang onkologi. Jika ada cara lain, saya pasti sudah memikirkannya untuk Anda, tetapi kondisi Anda saat ini memerlukan pembedahan, tidak ada cara lain untuk menyembuhkan tumor jenis ini selain metode ini, jika ditunda lebih lama lagi, itu akan mengancam jiwa. Wajah Rowling memancarkan kekecewaan dan kesedihan, namun ia berkata lagi, baru saja sepupuku Jennifer meneleponku dan mengatakan bahwa ia telah menemukan dokter yang dapat mengobati kanker payudaraku tanpa operasi. Bisakah kanker payudara diobati tanpa operasi? Owen mencibir, Nona Rowling, apakah Anda yakin dokter itu bukan dukun?
Bab 823 Dia merasa seperti diselingkuhi. Rowling berkata, dia tidak mungkin seorang dukun, dia adalah dokter yang sangat hebat, Jennifer telah melihatnya merawat orang lain dan dia telah menyembuhkan lebih dari satu pasien. Sebagai wakil direktur Badan Pengawas Obat dan Makanan, Frey juga sangat ahli dalam bidang kedokteran. Ia mengerutkan kening dan berkata, apakah tumor bisa diobati tanpa operasi? Pengobatan apa yang ia gunakan? Rowling berkata, saya mendengar Jennifer berkata bahwa dia memiliki sepasang tangan yang sangat ajaib. Tidak peduli apapun penyakitnya, dia dapat menyembuhkannya hanya dengan beberapa sentuhan. Tangan ajaib. Menyembuhkan penyakit dengan beberapa sentuhan. Owen tak kuasa menahan tawa saat mendengarnya. Nona Rowling, Anda sangat naif. Dokter yang Anda sebutkan itu bukan hanya penipu, tetapi juga seorang bajingan dan dukun. Saya sudah menjadi dokter selama bertahun-tahun. Saya belum pernah mendengar penyakit apapun yang dapat disembuhkan dengan menyentuh pasien dengan tangan saya. Ekspresi Frey juga tenggelam. Meskipun orang-orang di negara M lebih terbuka dalam hal seks, itu tidak berarti mereka akan membiarkan orang lain menyentuh istri mereka dengan santai. Dia berkata, Rowling, kamu benar-benar tidak bisa mempercayai orang itu, dia seorang dukun, mari kita dengarkan Dr. Owen dan lakukan operasi secepatnya. Tetapi Jennifer mengatakan bahwa keterampilan medisnya memang sangat menakjubkan, saya ingin mencobanya sekali lagi, jika tidak berhasil, saya akan menjalani operasi. Rowling juga tidak percaya bahwa seorang dokter dapat menyembuhkan penyakit hanya dengan menyentuh pasien, tetapi dia percaya bahwa sepupunya, Jennifer, tidak akan berbohong kepadanya dan juga ingin memberi dirinya harapan. Sebagai seorang model payudara yang sangat sukses, dia tentu tidak ingin menghilangkan aset tubuh yang dibanggakannya, dia juga tidak ingin kehilangan karirnya. Saya tidak setuju, Rowling, Anda tidak bisa melakukan ini, Anda bodoh, Anda hanya mendorong orang-orang jahat ini. Frey berusaha membujuk istrinya. Saat itu, pintu terbuka. Jennifer masuk bersama Qin Haodong. Melihat Qin Haodong yang tampan mengikuti di belakang Jennifer, Frey langsung yakin bahwa dia pembohong. Dia menggeram, keluar, kamu tidak diterima di sini. Qin Haodong tampak bingung. Ia akan segera diusir begitu ia memasuki pintu. Frey tampak seperti telah melakukan kekerasan seksual terhadap istrinya. Apa maksudnya? Jennifer berkata, Frey, apa yang sedang kamu lakukan? Ini dokter yang aku undang untuk merawat adikku. Frey sangat marah, dokter, dasar, dia pembohong dan brengsek. Dr. Owen, seorang ahli onkologi dari Asosiasi Medis Dunia, baru saja mengatakan bahwa tidak ada cara lain untuk menyembuhkan penyakit sepupu Anda kecuali dengan operasi, jadi Anda telah tertipu. Dia sendiri yang mengatakannya, tetapi dia tidak melihat Owen berdiri di sana, tampak tercengang. Melihat Frey bersikap tidak baik, Jennifer tidak senang, dan berkata dengan wajah cemberut, Frey, mengapa sikapmu seperti ini? Aku telah melihat keterampilan medis Dr. Qin dengan mata kepalaku sendiri, yang memang menakjubkan, dia adalah dokter pengobatan Tiongkok yang sangat baik dan bukan pembohong yang kau bicarakan. Haha, pengobatan tradisional Tiongkok, saya belum pernah mendengar pengobatan Tiongkok yang dapat menyembuhkan kanker. Frey tampaknya merasa bahwa berbicara saja tidak cukup meyakinkan, jadi dia menoleh ke Owen dan berkata, Dr. Owen, bisakah Anda memberitahu mereka apakah pengobatan Tiongkok dapat menyembuhkan penyakit? Ya, tentu saja bisa, pengobatan Tiongkok adalah keterampilan yang sangat ajaib, pengobatan Tiongkok pasti bisa menyembuhkan penyakit. Owen tersadar dan tersadar dari lamunannya. Kemudian dia berlari ke arah Qin Haodong dengan raut wajah menyanjung dan mengulurkan tangannya serta berkata, Dr. Qin, apakah itu benar-benar Anda? Saya tidak percaya dengan apa yang saya lihat, saya tidak pernah menyangka akan melihat Anda di sini, selamat datang di negara M. Kau mendengarnya, Dr. Owen mengatakan bahwa pengobatan Tiongkok adalah teknik yang sangat ajaib. Frey menyadari ada yang salah saat mengatakan itu. Ia merasa seharusnya tidak seperti ini. Saat Frey menoleh ke belakang dan melihat raut wajah Owen yang memujanya, ia tiba-tiba merasa bingung. Frey awalnya ingin memanfaatkan identitas Owen sebagai pakar dari World Medical Association untuk menghalangi kedua wanita di hadapannya. Namun, yang tidak disangkanya adalah Owen ternyata ada di pihak mereka. Frey dan Owen telah berteman selama bertahun-tahun, jadi Frey tahu bahwa Owen selalu sombong dan tidak pernah menganggap serius dokter lain. Tiba-tiba, Owen bersikap hormat dan antusias terhadap pemuda di depannya, jadi apa yang terjadi? Pada saat ini, Owen dengan hormat memperkenalkan Qin Haodong kepada Rowling. Nona Rowling, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini Dr. Qin Haodong, dia adalah dokter terbaik yang pernah saya temui dalam hidup saya, dia telah mendapatkan gelar orang bijak medis di Huaxia, karena dia ada di sini, Anda akan terselamatkan, kanker payudara Anda dapat disembuhkan tanpa operasi. Frey berkata dengan marah, Owen,
ada apa denganmu? Bukankah kau bilang tidak ada cara untuk menyembuhkan kanker payudara istriku di dunia ini kecuali dengan operasi? Bukankah kau baru saja mengatakan bahwa orang ini pasti seorang dukun? Bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi dokter yang sangat baik? Owen merentangkan tangannya dan berkata, Frey, sahabatku, ada pengecualian untuk segala hal. Dr. Qin adalah orang bijak medis Huaxia dan dia adalah pengecualian yang kusebutkan. Jika ada yang bisa menyembuhkan penyakit Mes Rowling tanpa operasi, hanya Ten Qin yang bisa melakukannya. Anda belum melihat keterampilan medisnya, yang sungguh menakjubkan. Sekarang giliran Qin Haodong yang tercengang. Ia berkata kepada Owen yang bersemangat, Tuan, apakah Anda mengenal saya? Dr. Qin, apakah Anda lupa bahwa saya pernah mengikuti Presiden Elis ke Huaxia beberapa waktu lalu, dan saya melihat sendiri keterampilan medis ajaib Anda di kelas? Owen adalah salah satu anggota tim investigasi yang mengunjungi Huaxia terakhir kali. Saat itu, ia benar-benar terkesima dengan keterampilan medis Qin Haodong, tetapi Qin Haodong tidak terlalu memperhatikannya. Qin Haodong hanya memiliki sedikit kesan tentangnya, setelah mendengar apa yang dikatakan Owen. Melihat Owen mengenali keterampilan medis pemuda itu, Rowling segera melihat harapan dan berkata dengan penuh semangat, Dr. Qin, bisakah Anda benar-benar menyembuhkan penyakit saya? Qin Haodong berkata, tentu saja, saya bisa, itu tidak sulit bagi saya. Hebat, luar biasa, aku tidak perlu menjalani mastektomi. Rowling berkata dengan gembira kepada Frey dan Owen, kalian berdua, cepatlah keluar dari sini, aku ingin Dr. Qin yang merawatku. Segalanya menjadi gelap ketika Frey mendengar ini. Memikirkan perlakuan istimewa Qin Haodong, dia merasa seolah-olah sedang diselingkuhi. Namun, Qin Haodong akan menggunakan metode ini untuk memperlakukan istrinya, dan dia tidak bisa menolaknya. Pada saat ini, Owen berkata, Dr. Qin, saya ingin tahu apakah saya bisa mendapat kehormatan untuk melihat Anda merawat Nona Rowling. Tidak. Sebelum Qin Haodong sempat berbicara, Frey adalah orang pertama yang marah. Orang Huaxia itu adalah seorang dokter, jadi Frey tidak bisa menolaknya. Namun, Owen sama sekali tidak bisa tinggal di sini. Meskipun Owen adalah sahabatnya, dia tidak bisa membiarkannya melihat payudara istrinya. Qin Haodong berkata dengan heran, saya rasa itu tidak akan menjadi masalah, saya menggunakan keterampilan medis Tiongkok, tidak ada yang rahasia tentang hal itu, semua orang dapat menontonnya. Frey menjadi semakin marah di dalam hatinya. Meskipun Qin Haodong tidak perlu merahasiakan perawatannya, Frey berpikir, bukankah itu berarti semua orang akan dapat melihat tubuh telanjang istrinya? Dia berteriak, itu tidak mungkin terjadi, kamu boleh menyentuh istriku untuk menyembuhkan kankernya, tetapi tidak ada orang lain yang boleh menontonnya. Melihat suaminya menjadi begitu marah, Rowling pun berkata dengan malu, Dr. Qin, saya ingin bertanya apakah tidak apa-apa jika Anda menyentuh tubuh saya melalui pakaian saya, atau apakah tidak apa-apa jika Anda mengenakan sepasang sarung tangan untuk menyentuh tubuh saya? Qin Haodong berkata dengan heran, tidak apa-apa jika kamu memakai pakaian selama perawatan, tetapi jika aku memakai sarung tangan, itu akan memengaruhi sentuhan tanganku di payudaramu. Dia ingin menggunakan akupuntur untuk mengobati tumor Rowling. Jika dia mengenakan sarung tangan, itu akan memengaruhi sentuhan jarum dan menghalangi masuknya ki asli kayu hijau. Frey jelas tidak berpikir demikian. Ketika dia mendengar Qin Haodong mengatakan bahwa dia perlu menyentuh payudara istrinya, dia hampir memuntahkan seteguk darah. Rowling berkata, pipinya memerah, sayang, jangan terlalu banyak berpikir, Dr. Qin hanya berusaha menyembuhkanku. Melihat ekspresi yang sama di wajah mereka berdua, Qin Haodong tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia berkata, Tuan Frey, Anda salah, saya akan merawat Nona Rowling dengan akupuntur, bukan pijat, saya tidak akan melakukan terlalu banyak kontak fisik dengannya, jadi Anda tidak perlu cemburu, Nona Rowling, Anda tidak perlu menanggalkan pakaian Anda, jadi tidak apa-apa jika Tuan Owen ingin mengamati perawatan saya. Mulut Frey terbuka lebar karena takjub, bukankah kau harus menggunakan tanganmu untuk menyentuhnya? Tentu saja tidak. Aku menggunakan ini. Qin Haodong mengeluarkan tas jarum dan menunjukkan jarum perak berkilau di dalamnya. Meskipun dia mampu menghilangkan tumor di dada Rowling dengan Greenwood Genuine Qi melalui pijatan juga, hal itu tampaknya sedikit tidak pantas, terutama di depan suaminya. Meski sedikit gugup saat melihat jarum perak mengilap itu, Frey merasa lega. Setidaknya, dia tidak perlu berpikir bahwa dia mungkin telah diselingkuhi. Ketika dia mengira bahwa dia baru saja salah paham terhadap Qin Haodong, dia berkata dengan sedikit malu, Dr. Qin, sebenarnya itu bukan apa-apa, saya tahu bahwa dokter melakukan itu demi menyembuhkan pasien mereka, oleh karena itu, saya tidak keberatan dan dapat menerima pendekatan apapun yang akan Anda ambil untuk menyembuhkan istri saya. Sebagai seorang pria, meskipun Qin Haodong tahu apa yang sedang dipikirkannya, dia tersenyum tipis dan kemudian berkata kepada Rowling, Nona Rowling, silakan ganti dengan atasan piyama tipis agar saya bisa dengan mudah menggunakan jarum. Baiklah, Dr. Qin,
mohon tunggu sebentar. Rowling berkata sambil berbalik, memasuki kamar tidur, dan segera berjalan keluar, mengenakan satu set piyama konservatif. Tetapi piyama tetaplah piyama, yang masih sedikit tipis dan transparan dan garis besar payudaranya dapat terlihat. Di bawah tatapan orang-orang yang hadir, Qin Haodong mengeluarkan jarum perak dan menusukkannya ke titik akupuntur di payudara Rowling, satu persatu. Awalnya, Rowling sangat gugup saat melihat jarum-jarum perak berkilau itu dan ia pun memejamkan matanya. Namun, setelah sekian lama, ia tidak merasakan sakit lagi. Saat membuka mata, ia mendapati lebih dari selusin jarum perak telah ditusukkan ke payudaranya. Dengan pengalaman merawat Zhou Xinzu, semuanya berjalan sangat cepat. Setelah ki asli kayu hijau memasuki tubuhnya, ia dengan cepat mulai menghilangkan tumor di dada, membuka meridian yang tersumbat. Sekitar 10 menit kemudian, Qin Haodong mengeluarkan jarum perak dan berkata, "Nona Rowling, kanker payudara Anda telah disembuhkan." "Apa, sudah selesai?" Semua orang tercengang, termasuk Owen, yang telah menyaksikan keterampilan medis Qin Haodong. Meskipun dia percaya pada keterampilan medis Qin Haodong, dia tidak percaya bahwa tumor itu dapat dihilangkan dalam waktu sesingkat itu. Rowling tidak percaya itu benar. Merasa agak gelisah, ia mengulurkan tangannya untuk memegang payudaranya, meskipun ada orang lain yang hadir. Sebelumnya dia bisa merasakan dengan jelas benjolan di dalam payudaranya, tetapi sekarang dia merasa tidak ada benjolan sama sekali. Kemudian ia meraba payudaranya beberapa kali dan tidak menemukan benjolan di kedua sisinya. Menyadari bahwa kankernya benar-benar telah sembuh, ia langsung menangis karena gembira. Dia benar-benar ketakutan setengah mati beberapa hari ini. Baik dia seorang wanita atau model payudara, dia tidak ingin payudaranya diangkat. Sekarang, dia akhirnya bisa mempertahankan payudaranya. "Dr. Qin, terima kasih banyak." Rowling bergegas mendekat dengan gembira, memeluk Qin Haodong, dan mencium pipinya dengan keras. Frey juga bahagia untuk istrinya. Meski tampak cemburu, ia tetap menahannya. Qin Haodong lah yang merasakan payudaranya bergoyang di dadanya, dan tak dapat menahan rasa malu. Frey melangkah maju dan berkata, "Dr. Qin, apakah istri saya sudah sembuh total? Apakah dia masih perlu menjalani perawatan lanjutan?" Qin Haodong berkata, "Tidak perlu, Nona Rowling sudah sembuh total. Jika Anda tidak yakin, Anda bisa membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan menyeluruh." "Jangan khawatir, saya percaya pada kemampuan medis Dr. Qin." Rowling benar-benar percaya pada Qin Haodong setelah memeriksa payudaranya dengan tangannya. Frey berkata, "Dr. Qin, terima kasih telah menyembuhkan istri saya, berapa biayanya?" Bab 824 Autisme. Qin Haodong berkata, "Tuan Frey, lupakan saja soal biaya konsultasi, saya ingin Anda membantu saya." Raut wajah Frey berubah. Agak merepotkan berutang budi pada seseorang, terutama bagi seseorang seperti dia yang memiliki posisi penting. Mungkin sulit menyetujui persyaratan mereka. Untuk menghilangkan kekhawatirannya, Qin berkata, "Jangan gugup, ini hanya bantuan kecil dan aku tidak akan meminta bayaran meskipun kamu tidak bisa berbuat apa-apa." Rowling berkata langsung, "Dr. Qin, Anda telah banyak membantu kami, jangan ragu untuk memberitahu kami apa yang dapat kami lakukan untuk Anda, kami akan melakukan yang terbaik yang kami bisa." Begini masalahnya. Qin Haodong memberitahu mereka tentang pabrik obat yang akan dibangunnya di negara M, lalu berkata, "Kami ingin mencapai produksi massal pil pemulihan darah. Pernahkah Anda mendengarnya? Itu adalah obat radikal untuk leukemia. Pil itu telah dijual di Huaxia selama beberapa bulan, dan sangat efektif. Ada banyak pasien leukemia di barat, jadi saya ingin mendirikan pabrik untuk memproduksi pil dalam jumlah besar di sini. Tuan Frey, bisakah Anda memberitahu saya cara mendapatkan persetujuan dari FDA?" Rowling terkejut. "Apakah benar-benar ada obat untuk leukemia? Seorang teman saya telah menderita leukemia selama bertahun-tahun dan dia sangat kesakitan sehingga dia mencoba bunuh diri berkali-kali. Akan sangat hebat jika Anda benar-benar dapat menyembuhkan penyakit ini." Owen berkata, "Saya pernah mendengar tentang pil pemulihan darah dan telah melakukan beberapa penelitian. Pil itu memang obat untuk leukemia, tetapi belum diperkenalkan ke barat." Jennifer berkata, "Frey, hebat sekali Dr. Qin ingin mendirikan pabrik untuk menjual obat-obatan di sini, kamu harus membantunya." Mendengar Qin hanya menginginkan nasihatnya, Frey merasa lega, tetapi dia berkata dengan enggan, "Sejujurnya, saya akan langsung menyetujuinya jika saya menjadi direktur FDA. Tetapi saya hanyalah seorang wakil pemimpin tanpa wewenang eksekutif apapun. Anda harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Direktur Barnes sebelum menjalani prosedur untuk memproduksi pil pemulihan darah." Qin Haodong berkata, "Saya telah melakukan beberapa penelitian dan menemukan bahwa Barnes cukup resistan terhadap pengobatan tradisional Tiongkok dan dia cukup keras kepala dengan pendiriannya. Bagaimana saya bisa membujuknya untuk menerima pil pemulihan darah?" Frey mengangguk,
Kau benar, Barn cukup resistan terhadap pengobatan tradisional Tiongkok dan dia orang yang jujur dan berprinsip kuat, bahkan jika Presiden Negara M datang untuk membujuknya, dia tidak akan menyerah. Tidak mungkin bagi Barn untuk menyetujui masuknya pil pemulihan darah ke pasar Negara M, kecuali. Berbicara tentang hal ini, dia menggelengkan kepalanya lagi. Lupakan saja, itu sama sekali tidak mungkin. Mendengar ada harapan, Qin Haodong menjadi bersemangat. Tuan Frey, bisakah Anda memberitahu saya cara meyakinkan Tuan Barn? Frey berpikir sejenak dan berkata, Barn menikah di usia senja, dan memiliki seorang putri kecil, Angel, di usia senjanya, anak itu cantik, seperti bidadari. Namun Angel autis dan tidak pernah berhubungan dengan dunia luar meskipun usianya sudah 6 tahun, ia bahkan tidak bisa menelepon orang tuanya. Untuk menyembuhkan Angel, pasangan ini mendatangi dokter-dokter terkenal di dunia selama bertahun-tahun, tetapi autisme hampir tidak dapat disembuhkan, dan tingkat pemulihannya sangat rendah, tidak ada tanda-tanda perbaikan selama beberapa tahun terakhir. Jika Anda dapat menyembuhkan penyakit Angel dan membuktikan manfaat TCM, saya rasa Barn akan menerima pil pemulihan darah. Namun autisme adalah penyakit mental, dan tidak dapat disembuhkan. Namun saya tahu ini adalah beban. Sebelum Qin Haodong sempat berkata apa-apa, Jennifer berkata, Frey, autisme tidak mungkin disembuhkan, apakah ada cara lain, bisakah kita memberi Barn sejumlah uang? Frey berkata, itu tidak mungkin, baik Barn maupun istrinya, Kelly, tidak tamak akan uang, karena mereka tahu tidak ada obat untuk penyakit putri mereka. Mereka telah menyumbangkan aset tambahan mereka ke UNICEF, bagaimana mereka bisa tergerak oleh uang kami? Rowling berkata dengan bersemangat, tetapi pasien leukemia di sini benar-benar membutuhkan pil pemulihan darah. Frey berkata, kalau begitu, tidak ada yang bisa kulakukan, aku tidak bisa membujuk Barn. Tuan Frey, tolong bawa saya ke Tuan Barn, saya bisa menyembuhkan autisme putrinya, kata Qin Haodong. Mendengar ucapannya, semua yang hadir terkejut. Mereka tidak menyangka gadis yang mengidap autisme parah itu bisa disembuhkan. Owen berkata, Dr. Qin, Anda memang dokter yang hebat, tetapi autisme adalah penyakit mental, tampaknya pengobatan tradisional Tiongkok tidak efektif untuk penyakit semacam itu. Qin Haodong tersenyum, siapa yang bilang kalau pengobatan tradisional Tiongkok tidak efektif untuk penyakit mental, percayalah, saya bisa melakukannya. Frey berkata, Tuan Qin, saya percaya pada Anda, tetapi Barn tidak, saya khawatir dia bahkan tidak akan memberi Anda kesempatan untuk mengobati Angel jika dia tahu bahwa Anda adalah seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok. Owen berkata, tidak masalah, kita bisa pergi bersama untuk menjamin Dr. Qin. Owen sangat gembira. Ia baru saja melihat Qin Haodong mengobati kanker dengan akupuntur. Sekarang ia ingin melihat bagaimana Qin Haodong menyembuhkan autisme dengan pengobatan tradisional Tiongkok yang ajaib. Rowling menambahkan, ya, saya ingin pergi bersama Anda untuk menjamin Dr. Qin. Saya yakin Barn akan mempercayainya setelah mengetahui bahwa ia telah menyembuhkan kanker payudara saya. Baiklah, mari kita coba bersama. Mereka meninggalkan rumah Frey dan pergi ke rumah Barn. Mereka berada di sebuah rumah bangsawan kecil di pinggiran kota dan rumah bangsawan itu tidak terlalu besar, tetapi lingkungannya bagus. Rumah itu tampak sangat indah dengan dinding merah, ubin hijau, dan tanaman hijau yang rimbun. Di halaman berpagar, seorang wanita muda cantik sedang memangkas bunga. Di sebelahnya, seorang gadis kecil yang cantik sedang duduk di rumput, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Wanita muda itu melirik gadis kecil itu dari waktu ke waktu dengan penuh cinta dan kesedihan. Frey meninggalkan mobilnya di pinggir jalan dan datang ke halaman. Nyonya Kelly, apakah Tuan Barn ada di rumah? Wanita muda itu adalah Kelly, istri Barn. Ia berjalan mendekat sambil tersenyum saat melihat Frey dan Rowling lalu membukakan gerbang. Sudah lama tak jumpa, selamat datang. Ketika mendengar bahwa ada tamu yang datang, seorang pria parubaya berusia 40-an keluar. Dia adalah Barn, direktur FDA. Seorang pria yang agak kuno. Keluarga Frey yang merupakan teman lama Barn, diundang ke ruang tamu bersama Qin dan yang lainnya. Angel masih duduk di luar. Matanya yang besar, meskipun terbuka, tidak menunjukkan vitalitas atau minat seperti teman-temannya. Dia tampak seperti boneka. Setelah mereka duduk, Frey memperkenalkan Qin Haodong kepada Barn dan istrinya. Qin adalah dokter yang luar biasa, dia bilang dia bisa menyembuhkan autisme Angel. Mendengar putrinya bisa disembuhkan, Kelly pun menjadi bersemangat. Dr. Qin, apakah Anda yakin bisa melakukannya? Qin Haodong mengangguk, saya yakin. Namun Barn tidak segembira istrinya. Dr. Qin, bolehkah saya bertanya dari mana Anda berasal? Apakah Anda pernah melakukan penelitian tentang autisme? Qin Haodong berkata terus terang, saya seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok. Dokter TCM. Wajah Barn langsung muram setelah mengetahui profesi Qin. Dia berkata kepada Frey dengan nada tidak puas, Tuan Frey,
tidakkah Anda tahu bahwa saya paling membenci TCM? Itu hanyalah penipuan, bagaimana Anda bisa meminta seorang penjahat murahan untuk mengobati putri saya? Frey tampak malu, tetapi reaksi Barn tidak terduga. Ia berkata, Tuan Frey, Anda bias terhadap pengobatan tradisional Tiongkok. Pengobatan tradisional Tiongkok sangat ajaib, dan Qin juga seorang dokter yang hebat. Rowling menambahkan, ya, Tuan Barn, baru saja. Dr. Qin menyembuhkan kanker payudara saya dengan akupuntur ajaibnya. Pengobatan tradisional Tiongkok sungguh menakjubkan, tolong beri dia kesempatan. Menyembuhkan kanker payudara dengan akupuntur, apa kau bercanda? Barn mencibir. Itu tidak mungkin, kau pasti tertipu oleh orang ini. Owen berdiri, Tuan Barn, saya seorang spesialis tumor dari Asosiasi Medis Dunia, Anda dapat memanggil saya Owen. Mungkin Anda berpikir Rowling tertipu karena dia tidak tahu apa-apa tentang pengobatan, tetapi saya ahli dalam pengobatan tumor dan saya yakin Dr. Qin telah menyembuhkannya. Saya menyaksikan keajaiban keterampilan medis Dr. Qin saat terakhir kali saya pergi ke Huaxia bersama Presiden Ellis, Anda pasti bisa membiarkannya mencobanya. Dengan baik. Barn tidak tahu bagaimana cara membantah Owen, tetapi prasangkanya terhadap pengobatan tradisional Tiongkok sudah mengakar kuat dalam hidupnya. Tidak mudah untuk mengubah pikirannya. Tuan Frey, Tuan Owen, apa yang kalian katakan mungkin benar, atau mungkin Dr. Qin benar-benar menyembuhkan kanker payudara Rowling, tapi memangnya kenapa? Angel mengidap autisme, yang merupakan penyakit mental, yang sama sekali berbeda dari penyakit fisik. Saya rasa pengobatan tradisional Tiongkok tidak efektif untuk kasusnya. Dengan baik. Perkataan Barn membuat mereka terdiam. Meskipun mereka percaya pada keterampilan medis Qin Haodong, mereka belum pernah melihat kasus di mana pengobatan tradisional Tiongkok dapat menyembuhkan pasien gangguan jiwa, jadi mereka tidak berani memberikan janji apapun. Qin Haodong tampak cukup tenang. Ia tersenyum dan berkata, Tuan Barn, mungkin Anda tidak tahu banyak tentang saya telah mengembangkan pil pemulihan darah, obat untuk leukemia, efeknya telah sepenuhnya dikonfirmasi di Huaxia dalam beberapa bulan terakhir. Saya ingin membangun pabrik untuk memproduksi pil pemulihan darah dalam jumlah besar, untuk meringankan rasa sakit para pasien leukemia di sini. Kelly yang tadinya terdiam, meraih lengan suaminya dan berteriak kegirangan, sayang, Dr. Qin bisa menyembuhkan kanker dan leukemia, kurasa kita harus memberinya kesempatan. Namun Barn cukup keras kepala, memangnya kenapa? Leukemia juga merupakan jenis penyakit fisik. Sama sekali berbeda dengan penyakit mental seperti autisme. TCM tidak mempan pada Angel. Barn tetap teguh pada pendiriannya menentang pengobatan tradisional Tiongkok. Qin Haodong menatapnya, mengeluarkan kartu bank dan berkata, bagaimana kalau kita bertaruh, ada 300 juta dolar di kartu ini, itu akan menjadi milikmu jika aku gagal menyembuhkannya. Jika aku berhasil, aku ingin kamu mulai sekarang percaya pada pengobatan tradisional Tiongkok dan mengizinkanku memproduksi pil pemulihan darah di kota N. Ini tujuanmu yang sebenarnya, bukan, kau hanya ingin persetujuanku. Barn berkata dengan muram, aku tidak akan membiarkan pengobatan tradisional Tiongkok memasuki pasar negara M, aku juga tidak akan mempertaruhkan kesehatan putriku bersamamu. Qin Haodong mencibir, Tuan Barn, apakah Anda pikir Anda benar-benar berada di pihak keadilan dengan menentang pengobatan tradisional Tiongkok? Pasien leukemia menderita penyakit mereka, dan putri Anda akan duduk di sana seperti boneka dan tidak tahu apapun tentang dunia, semua ini karena kekeraskepalaan Anda. Saya memang ingin pil pemulihan darah masuk ke pasar negara M, tapi kenapa? Obat saya benar-benar manjur dan dapat menyembuhkan leukemia sepenuhnya. Jika kau menolaknya, semua pasien leukemia di negara M akan sangat menderita. Bab 825 Penyihir Kegelapan. Barn cukup terkejut mendengarnya. Namun, ia tetap pada pendiriannya dan berkata, apapun yang Anda katakan, Anda tidak dapat membuktikan bahwa pengobatan tradisional Tiongkok efektif melawan penyakit mental. Qin Haodong berkata, pengobatan tradisional Tiongkok jauh lebih rumit daripada yang Anda kira, dan tentu saja pengobatan ini juga dapat menyembuhkan penyakit mental. Sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda cara mengendalikan pikiran seseorang dengan pengobatan tradisional Tiongkok. Kemudian dia menatap Kelly dan bertanya dengan keterampilan memanipulasi pikiran, di bank mana kamu menyimpan uangmu? Yang lain tercengang mendengar pertanyaan Qin Haodong dan bertanya-tanya mengapa dia bertanya. Itu masalah pribadi keluarga mereka. Namun yang mengejutkan semua orang, Kelly menjawab dengan patuh, uangnya ada di Diligence Bank. Qin Haodong berkata, baiklah, sekarang berikan aku kartu banknya. Baiklah, mohon tunggu sebentar. Kemudian Kelly kembali ke kamar tidur dan memberinya kartu bank hitam beberapa saat kemudian. Semua orang yang hadir tercengang. Sungguh menakjubkan sekaligus mengerikan. Tampaknya dia bisa mengetahui rahasia semua orang, dan Kelly bahkan siap memberikan semua tabungan keluarganya kepadanya. Untungnya, Qin Haodong adalah seorang dokter, bukan seorang penipu, atau dia akan berada di puncak profesinya.
Dia bisa mendapatkan semua uang mereka dengan sedikit trik. Qin Haodong mengembalikan kartu bank itu kepada Barn. Tuan Barn, apa pendapat Anda tentang pengendalian mental saya? Barn terbelalak kaget. Jika Kelly bukan istrinya, dia akan mengira bahwa Kelly disewa oleh Qin Haodong untuk menipu mereka. Bagaimana mungkin? Kelly pun tersadar. Ia sangat sadar akan apa yang telah dilakukannya, tetapi ia tidak dapat mengendalikan dirinya. Dia langsung menangis, sayang, aku ingin Dr. Qin yang merawat putri kita, dia sangat hebat, kalau kamu tidak setuju, aku akan menceraikanmu. Barn ambruk di kursinya, lemas. Penampilan Qin Haodong telah sepenuhnya menghilangkan semua prasangkanya terhadap pengobatan tradisional Tiongkok. Setelah hening sejenak, dia berkata, baiklah, Dr. Qin, Anda diizinkan untuk merawat putri saya. Jika Anda benar-benar dapat menyembuhkan Angel, saya akan menyetujui masuknya pil pemulihan darah ke pasar obat-obatan di negara M. Faktanya, hingga saat ini, dia hanya memiliki harapan 50% bahwa Qin Haodong dapat menyembuhkan Angel. Lagi pula, autisme sulit disembuhkan. Melihat suaminya akhirnya setuju, Kelly memegang tangan Qin Haodong dan berkata dengan penuh semangat, Dr. Qin, saya mohon, tolong selamatkan putri saya. Jangan khawatir, beri aku waktu setengah jam, dan kamu akan memiliki malaikat yang cerdas dan lincah. Benarkah, itu hebat? Kelly bersemangat. Dr. Qin, apa yang harus saya lakukan sekarang? Qin Haodong berkata, saya butuh ruangan yang tenang, dan saya tidak ingin ada yang mengganggu saya, itu saja. Kelly segera mendapatkan kamar kosong sesuai perintahnya lalu membawa Angel yang tampak tak peduli masuk ke kamar itu. Qin Haodong berkata, baiklah, sekarang silakan pergi. Owen berkata, Dr. Qin, bolehkah saya melihatnya? Saya benar-benar ingin melihat bagaimana Anda menyembuhkan autisme. Maaf, Tuan Owen, tetapi kondisi Angel cukup istimewa, jadi saya rasa Anda sebaiknya tidak tinggal di sini untuk mengamati. Lagi pula, Anda tidak akan belajar apapun dari perawatan saya, itu tidak berguna bagi Anda. Dia melihat kepala Angel diselimuti gas hitam saat dia datang ke sini. Itu bukan penyakit mental biasa, jadi Owen tidak diizinkan tinggal untuk mengamati. Baiklah, saya menantikan kabar baikmu. Owen meninggalkan ruangan bersama yang lainnya dan menutup pintu. Qin Haodong memasang beberapa batasan di dalam ruangan. Saat ini, ruangan itu seperti ember besi. Mereka yang menunggu di luar tidak dapat membukanya bahkan dengan kunci. Semuanya beres, jadi dia pergi ke Angel. Pertama-tama dia merasakan denyut nadinya dan kemudian memindai kepalanya dengan roh. Kepalanya ditutupi oleh ki hitam, dan ada fluktuasi aneh dalam pikirannya. Qin Haodong yakin bahwa ini adalah penyebab autismenya. Tetapi ki hitam bukanlah kekuatan jahat biasa, dan sangat sulit untuk menghilangkannya dengan keterampilan biasa. Terlebih lagi, ki itu berputar-putar di sekitar kepala Angel, pusat kendali tubuhnya, jadi dia tidak berani menggunakan cermin yin-yang. Kalau tidak, Angel akan menjadi idiot seumur hidupnya bahkan jika ki hitam itu hilang. Setelah ragu sejenak, dia memutuskan untuk mengikuti rencana awalnya dan memasuki pikiran Angel dengan jiwa barunya. Ini adalah cara paling aman untuk merawat Angel, tetapi ada beberapa risiko tersembunyi. Ketika Nas Chen Sol meninggalkan tubuhnya, dia tidak dapat diganggu. Qin Haodong duduk bersila dan melepaskan jiwa baru lahirnya. Pada saat ini, Nas Chen Sol-nya telah tumbuh hingga sekitar 10 cm. Itu sangat jernih dan terlihat sangat imut. Itu adalah inti dari kultivasinya sepanjang hidupnya dan dapat dianggap sebagai dirinya yang lain. Bahkan jika tubuhnya hancur saat ini, dia dapat menggunakan Nas Chen Sol untuk berkultivasi lagi dan mengembalikan tubuhnya. Setelah keluar dari titik Bai Hui, jiwa baru lahir Qin Haodong mengelilingi malaikat dan memasuki pikirannya. Di sekelilingnya gelap. Ia melangkah maju dan menuju ke pusat pikiran gadis itu, di mana ada sebuah ruangan kecil yang gelap, dan seorang gadis kecil yang cantik sedang duduk di dalamnya, menggigil. Itulah jiwa Angel. Tak heran Angel mengidap autisme dan enggan berbicara dengan orang lain. Ternyata jiwanya terkurung di ruangan sempit itu dan ia tak berani keluar. Qin Haodong hendak mendekati ruangan kecil itu ketika hembusan angin dingin tiba-tiba bertiup. Seekor ular besar sepanjang sekitar 300 meter terbang mendekat dan membuka mulutnya yang berdarah, mencoba menelannya. Ia tahu bahwa gadis itu tidak terlahir dengan autisme, tetapi ia tidak menyangka bahwa seseorang telah memberikan kutukan yang begitu kejam dalam benaknya. Ular itu mengamuk di luar, dan tentu saja, rohnya tidak berani keluar. Qin Haodong kini berubah menjadi jiwa baru lahir, tetapi 80% kultivasinya masih ada di dalam pikiran gadis itu. Ia berteriak dan pedang Suanyuan tiba-tiba muncul. Ia mengubahnya menjadi pedang raksasa sepanjang 10 kaki dan menebaskannya ke ular besar itu. Ular besar itu tampaknya menyadari kekuatan pedang Suanyuan. Ia berbalik dan hendak melarikan diri, tetapi Qin Haodong tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya.
Ia langsung memotong kepalanya yang besar dengan pedangnya. Dengan suara keras, ular sepanjang 100 kaki itu berubah menjadi gas hitam dan menghilang. Setelah ular itu terbunuh, Angel segera menjadi lebih jernih. Ternyata ular yang terbuat dari jiwa jahat itu adalah sumber ki hitam yang melayang di sana. Qin Haodong berjalan ke dalam ruangan hitam kecil dan berkata kepada malaikat di sudut, "Gadis kecil, apakah kamu ingin pergi keluar bersamaku?" Angel berkata dengan takut-takut, "Tidak, ada ular mengerikan di luar sana, ia akan memakanku." "Jangan khawatir, aku baru saja membunuh orang yang menyebalkan itu, lihatlah sinar matahari di luar sana." "Benarkah, apakah akan kembali lagi?" Jiwa Angel memang seperti jiwa seorang gadis kecil berusia 6 atau 7 tahun. Namun, jiwanya terperangkap di sini, sehingga dia tidak dapat berbicara atau melakukan apapun seperti anak normal. "Itu tidak akan kembali lagi, bagaimana kalau kita keluar dan bermain game sekarang?" Angel mengangguk dan mengikuti Qin Haodong keluar dari ruangan hitam kecil itu. Pada saat yang sama, dia memotong ruangan hitam kecil itu menjadi beberapa bagian dengan pedangnya untuk mencegah terulangnya masalah. Di sebuah gua hitam di hutan purba di negara M, ada seorang pria duduk dalam kegelapan, tampak seperti hantu yang mengerikan. Ia dikelilingi oleh tengkorak-tengkorak dari berbagai ukuran. Tiba-tiba, tengkorak di depannya meledak dan berubah menjadi asap hitam. Pria itu tiba-tiba berdiri dan berkata dengan suara datar, "Berani sekali kau mematahkan mantra penyihir hitam. Aku akan menemukanmu dan memenjarakan jiwamu selama 100 tahun, dan kau tidak akan pernah bereinkarnasi." Pada saat ini, seekor kelelawar besar terbang ke gua dan kemudian berubah menjadi seorang pria parubaya yang anggun. "Penyihir Agung Caesar, ketua tertinggi meminta saya untuk memberitahu Anda agar membawa orang-orang Anda dari aliansi penyihir kegelapan ke Inggris, kami akan melakukan langkah besar." "Begitu ya, kau pergi dulu, aku akan segera ke sana." "Baiklah, tapi jangan terlambat, ketua sedang marah." Kemudian lelaki setengah baya itu berubah menjadi kelelawar dan terbang menjauh. Sang penyihir kegelapan melangkah keluar dari gua, berubah menjadi bola gas hitam dan menghilang. Kelly menunggu dengan cemas di luar ruangan. Seiring berjalannya waktu, dia menjadi semakin khawatir. "Sayang, apakah menurutmu Dr. Qin bisa menyembuhkan putri kita?" Barn memeluk istrinya dan menenangkannya. "Jangan khawatir, kita telah melakukan banyak hal baik selama bertahun-tahun, Tuhan akan memberkati kita." Rowling berkata, "Lebih baik percaya pada Dr. Qin daripada Tuhan, saya percaya dia pasti bisa menyembuhkan Angel." "Ya, keterampilan medis Dr. Qin sungguh menakjubkan, pengobatan tradisional Tiongkok jauh lebih efektif daripada yang kita duga, saya pikir dia bisa melakukan keajaiban," Imbu Owen. Saat mereka sedang berbicara, pintu tiba-tiba terbuka dan perhatian semua orang tertuju pada Qin Haodong yang sedang berjalan keluar bersama Angel. Namun Angel tampak sangat berbeda. Ia bukan lagi boneka yang tidak peduli. Matanya penuh dengan minat dan vitalitas, dan ada senyum tipis di wajahnya. Saat melihat Barn dan Kelly, dia bergegas menghampiri dengan gembira dan berkata, "Bu, Ayah." Bagi orang tua biasa, hal itu mungkin terdengar biasa saja, tetapi Barn dan istrinya menangis. Itulah pertama kalinya putri mereka memanggil mereka ibu dan ayah. "Sayang, bagaimana perasaanmu sekarang?" Mereka bertiga, Barn, Kelly, dan Angel, saling berpelukan dengan penuh semangat. "Sayang, panggil aku ibu lagi." Kelly tak kuasa menahan air matanya. Mereka telah berlarian ke seluruh dunia mencoba mengobati putri mereka, tetapi tidak ada yang terjadi dan mereka hampir putus asa. Namun, Dr. Qin telah menyembuhkannya, dan malaikat mereka kini menjadi anak yang sehat dan normal. Semua orang berkumpul di sekitar mereka dan merasa bahagia untuk keluarga itu. Rowling berkata, "Sudah kubilang bahwa Dr. Qin pasti akan menyembuhkannya." Owen berkata, "Dr. Qin, keterampilan medis Anda sungguh menakjubkan. Anda adalah dewa komunitas medis, saya rasa tidak ada pasien yang tidak dapat Anda sembuhkan." Barn menenangkan diri dan berkata kepada Qin Haodong, "Dr. Qin, terima kasih telah menyelamatkan putri saya minta maaf atas prasangka saya terhadap pengobatan tradisional Tiongkok, saya setuju pil Blood Revival masuk ke pasar farmasi negara M." Qin Haodong menghela napas lega. Dia telah melakukan banyak hal untuk mendapatkan persetujuan, dan akhirnya, dia berhasil. Namun, saat itu teleponnya berdering. Donny Randall yang menelepon. "Maaf, saya perlu menjawabnya." Dia berjalan ke samping dan menjawab. Donny Randall berkata dengan gembira, "Qin, ada berita tentang Angel Pharmaceutical, kami telah menemukan kantor pusatnya. Mohon dukungan dari om-om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya."
Sekiranya ada kebutuhan buat sub back, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.